Good morning! Wah, nggak terasa ya Kak, kita sudah sampai lagi ke hari Senin. Iya, bener banget nih Kak Rista. Kalau hari Senin, jangan lupa groomingnya. Buatnya cowok, kalau rambutnya sudah panjang, kumis dan jambangnya sudah panjang, jangan lupa segera dipotong dan dicukur ya. Kalau yang cewek gimana nih Kak? Kalau yang cewek yang pastinya makeup ya. Kita harus selalu touch up ya setelah makan, kita langsung touch up biar selalu glowing sepanjang hari. Iya, bener banget. Oke, mari kita saksikan briefing pagi dari Pak Faiz selaku GM penjualan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabar semuanya? Tak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember. Seminggu lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Di penghujung akhir tahun ini, apakah targetmu, apakah cita-citamu sudah tercapai? Kalau belum, maka bersabarlah, jangan berputus asa, karena masih ada waktu di tahun depan kita untuk memperbaikinya. Semua orang tentunya ingin hidupnya bahagia, menyenangkan, target hidupnya tercapai, punya uang banyak, dihormati, dan lain sebagainya. Semua orang tentunya ingin pekerjaan yang menyenangkan dan penghasilan berlipat-lipat. Akan tetapi, tidak semua orang yang siap untuk bekerja 40 jam lebih lama dari biasanya. Berusaha dan bekerja di hari libur, padahal teman yang lain masih di kasur, lagi berlibur, dan sebagainya. Berusaha terus mencari ide kreatif, ide-ide baru, padahal sudah seminggu mentok kita belum dapat atau belum ketemu juga idenya. Banyak orang ingin hidupnya sukses dan kaya, tapi sedikit orang yang bekerja lebih lama, bekerja lebih keras, bekerja tanpa pengorbanan, tanpa menunda kesenangan, padahal itu mengakumulasi aset yang kita punya. Semua orang ingin punya hubungan yang menyenangkan dan harmonis, tapi gak mau berusaha mengeluarkan waktu lebih untuk refleksi diri, mengkoreksi diri, dan memperbaiki sikap saling mengerti. Kenapa kamu tetap membiarkan diri kamu seperti sekarang? Kenapa kamu membiarkan keinginan kamu meningkat, tapi gak mau seiring dengan usaha yang kamu lakukan? Manusia diciptakan bukan sekedar untuk hidup, tapi hidup untuk menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar hidup. Hidup untuk memberikan warna baru, hidup untuk memberikan pandangan baru, hidup untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Untuk menemukan jalan itu, mungkin kamu bingung harus memilih jalan yang mana. Kesulitan melewati masalah yang belum pernah kamu alami, menghadapi seseorang yang mungkin membuat kamu tidak nyaman, tetapi kamu bisa ambil pelajaran dan tidak melakukannya lagi. Terjatuh, terpuruk, itu musibah. Tapi membiarkan diri kamu itu terpuruk jauh lebih dalam, itu adalah sebuah pilihan. Ubah cara pandang kamu, jangan terjebak dan jangan monoton. Bekerja itu tidak selamanya bicara mengenai mengejar target. Kerja itu adalah sebuah proses yang membuat kita lebih hidup, lebih menghargai, dan membuat lebih bertanggung jawab. Bila kamu merasa akhir tahun ini adalah akhir yang benar-benar terburuk buat kamu karena tidak mencapai sebuah target, jangan bersedih.
kamu itu sebenarnya tidak benar-benar gagal. Kamu bisa mempelajari kegagalan itu untuk diperbaiki di tahun berikutnya. Gagal itu adalah bagian dari sebuah proses untuk tumbuh. Orang sukses itu mengalami banyak kegagalan. Gagal itu bukan akhir dari segala-galanya. Gagal itu adalah sebuah proses. Semakin awal kamu gagal, artinya semakin kamu banyak untuk belajar. Kamu bisa saja mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu harus siap dengan berbagai cobaan yang akan datang, di mana kamu tidak tahu harus melakukan apa. Dan ternyata, apa yang kamu yakini berhasil, ternyata waktunya belum tentu untuk berhasil. Orang yang dulunya dekat sama kamu, sekarang bisa jadi mungkin menjauhin kamu. Kamu harus yakin akan mendapatkan jalannya. Visualisasikan diri kamu dan bayangkan bagaimana kamu bisa melakukannya. Bila kamu bayangin diri kamu berhasil dan ngalahin rasa takut gagal, maka pikirkan kamu akan membangun keinginan yang kuat dan pikiran kamu untuk terdorong mencari jalan yang jauh lebih baik lagi. Ketertarikan kamu, fokus kamu akan menuntun tindakan kamu, lalu kamu akan termotivasi untuk membuat rencana jangka panjang yang lebih baik lagi, jangka pendek yang lebih detail lagi, dan membuang semua habit yang menghambat kamu untuk sukses. Mark Twain pernah mengungkapkan 20 tahun lagi kamu akan menyesal dengan apa yang tidak kamu lakukan dibanding dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Jangan pernah lupa, pengecut tidak akan pernah memulai. Mental lemah tidak akan pernah menyelesaikannya. Dan pemenang tidak akan pernah menyerah. Kamu tidak bisa terhindar dari masalah rasa sedih, ketidakadilan, dan kesenjangan. Rasa itu bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Orang yang menikmati sulitnya belajar, orang yang bertahan lebih lama untuk belajar walaupun membosankan, dia yang akan mendapatkan hasil terbaik. Orang yang bertahan saat stres dan ketidakpastian, dia yang akan berhasil mewujudkan impiannya. Semua yang buruk tidak sesimpel ungkapan no pain no gain, tapi keyakinan dan ketahanan kamu dalam situasi apapun, ini yang akan membuat kamu berhasil. Jadikan ketahanan kamu sebagai persistensi ini menjadi bagian dari diri kamu. Fokus terhadap faktor apa saja yang membuat kamu berhasil. Untuk kamu bisa bertahan dengan semua ini, kamu tentukan tujuan yang jelas. Kamu bayangin apa yang membuat kamu bahagia, membuat kamu bersemangat, dan katakan kepada semua orang terdekatmu mengenai tujuan kamu. Supaya kenapa? Dalam keadaan terburuk, dia bisa mengingatkan akan tujuan awal kamu. Dan sekarang yang perlu kamu lakukan adalah tetap bersabar dan bangkitkan semangat kamu. Tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin kamu berhasil kecuali diri kamu sendiri. Tidak ada yang benar-benar mengangkat diri kamu ketika kamu terperosok dalam kecuali diri kamu sendiri. Tidak ada yang berhak dalam menentukan nasib kamu kecuali Tuhan dan usaha kerja keras kamu. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil sebelum berganti tahun? Hal apa saja yang bisa kamu perbaikin
kesalahan apa yang sebelumnya kita lakukan. Mari kita jadikan bahan perbaikan untuk tahun ke depan. Jangan ganti target kamu, tetap kejar target kamu dan lakukan strategi baru, strategi yang jauh lebih matang. Jangan sesali apa yang sudah terjadi karena kamu itu tidak benar-benar gagal. Kamu hanya ditunjukkan cara lain untuk belajar dan memperbaikinya. Itu adalah bagian dari kesuksesan kamu, karena tahun depan kamu akan mempunyai rencana yang lebih terencana lagi, lebih detail lagi, lebih jauh dan jauh lebih matang. Saat ini mulailah kamu berani mengambil sebuah risiko, berani melangkah, berani mengubah hidupmu, dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang jauh lebih baik. Karena mencoba itu termasuk dalam salah satu corporate value kita, yaitu kalau gagal, coba lagi, kalau salah, coba lagi dengan cara yang lain. Mencoba lebih efisien, mencoba lebih yang berkualitas lagi, lebih semangat lagi. Keputusan kamu, target kamu akan menentukan 10 tahun ke depan. Jangan jadikan tahun ini seperti tahun-tahun biasanya. Buat tahun depan kamu berbeda dengan tahun sebelumnya. Membuat kamu melakukan sebuah lompatan yang besar dalam hidup kamu. Membuktikan bahwa kamu itu bukan seorang yang suka berhalusinasi, tapi kamu adalah seorang yang benar-benar dan layak menjadi orang yang nomor satu di bidang kamu. Kejar mimpi kamu dan cita-citamu, wujudkan resolusimu tahun depan dan tetap semangat. Wah, luar biasa sekali ya Kak materi briefing kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa menangkap materi yang diberikan oleh Bapak Faiz. Nah, selanjutnya kita ada info apa Kak? Nah, untuk info yang pertama, kita akan ada pemberkasan untuk karyawan baru pada tanggal 22 Desember 2020 di kantor pusat jam 10. Dan untuk info yang kedua, kita ada onboarding class untuk karyawan baru pada tanggal 23 Desember 2020 di kantor pusat jam 9 pagi. Untuk info selanjutnya apa nih Kak? Nah, info yang selanjutnya yaitu info lowongan pekerjaan sebagai staff finance. Nah, buat teman-teman yang ingin meningkatkan jenjang karir, bisa langsung DM aja ke Instagram @hrd_cungmotor atau bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Jangan lupa juga sampaikan untuk teman-teman saudara-saudara agar segera mendaftarkannya ya. Ya, betul sekali. Nah, itu tadi adalah beberapa info yang bisa kita sampaikan untuk minggu ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!